Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Panan Gadius Pratama dari K3 Seminar SDM. Di sini saya akan mereview artikel yang ditulis oleh Zakaria Rialmi dan Selvi Sasmanita pada tahun 2021, di mana judul penelitiannya yaitu pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Putra Abadi Jaya Mandiri, di mana penelitian ini dimuat dalam jurnal Madani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, volume 4, nomor 2, bulan September tahun 2021, halaman 162 sampai 175. Kemudian, latar belakang dari penelitian ini, pada poin pertama, sumber daya manusia adalah faktor produksi terpenting yang terdapat di dalam suatu organisasi atau institusi, menurut Rialmi et al. Pada tahun 2020. Produk atau barang maupun jasa yang dihasilkan oleh SDM akan menjadi luaran yang sangat menentukan keberhasilan maupun eksistensi dari suatu organisasi atau institusi. Kemudian pada poin kedua, Robbins dalam Fadil dan Mayawan pada tahun 2018 mengatakan bahwa kebutuhan juga menjadi salah satu faktor di dalam terwujudnya motivasi kerja. Dikarenakan adanya dorongan mental untuk memenuhi gap antara apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, faktor pendorongnya adalah kebutuhan serta keinginan karyawan tersebut. Kinerja dapat dinilai dari motivasi kerja karyawannya. Salah satu motivasi yang diberikan oleh perusahaan adalah pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan dalam menyelesaikan tugas karyawan tersebut. Kemudian pada poin ketiga, PT Putra Abadi Jaya Mandiri sendiri yaitu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan perusahaan BUMN atau pemerintahan. Penilaian evaluasi kerja merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kondisi motivasi dan capaian kerja dalam organisasi, sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari, atau lesson learned untuk perbaikan di masa mendatang. Kemudian untuk rumusan masalah penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, mengetahui faktor pendorong meningkatnya kinerja karyawan. Dan yang ketiga, memberikan solusi terkait faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian metodologi penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif digunakan sebagai validasi supaya memperoleh hasil yang jelas dan terukur melalui analisis statistik dengan dilakukan beberapa uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Kemudian populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 karyawan dan sampel dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan jumlah populasi, yaitu sebanyak 50 responden. Kemudian pembahasan. Berdasarkan uji validitas, keseluruhan pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid, dan untuk uji reliabilitas, pernyataan variabel penelitian dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil analisis perhitungan regresi, diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 20,952 plus 0,169 X1 plus 0,641 X2. Di mana dari persamaan di atas maka dapat disimpulkan pertama nilai konstanta sebesar 20,952 diartikan bahwa variabel kompensasi dan motivasi tidak ada, maka telah terdapat nilai kinerja karyawan sebesar 20,952 poin. Yang kedua, nilai X1 0,169 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel motivasi, maka setiap perusahaan satu unit pada variabel kompensasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kinerja karyawan sebesar 0,169 poin. Yang ketiga, nilai X2 0,641 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel kompensasi, maka setiap perubahan satu unit pada variabel motivasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kinerja karyawan sebesar 0,641 poin.
Kemudian untuk koefisien korelasi, kompensasi terhadap kinerja tidak memiliki hubungan yang kuat, sedangkan motivasi memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawan. Dan secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh atau hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawan. Kemudian koefisien determinasi. Kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 2,7%, sedangkan motivasi terhadap kinerja 38,4%. Dan secara simultan 42,8%. Kemudian untuk uji T atau parsial, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Putra Abadijaya Mandiri Tangerang Selatan. Sedangkan pada variabel motivasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Putra Abadijaya Mandiri Tangerang Selatan. Kemudian untuk uji F, secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Putra Abadijaya Mandiri Tangerang Selatan. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 2,7%. Dan dari pengujian hipotesis diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, di mana nilai yang dihasilkan 1,144 lebih besar dari 1,144 dari 2,011. Hal ini diperkuat dengan signifikansi p-value lebih kecil dari signifikan 0,05 atau 0,000 kurang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh positif dengan signifikan secara parsial antara kompensasi dengan kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 38,4%. Dan dari uji hipotesis diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, di mana nilai tersebut 5,470 lebih besar dari 2,011. Hal ini diperkuat dengan signifikansi p-value lebih kecil signifikan 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Kontribusi pengaruh kompensasi dan motivasi secara simultan adalah sebesar 42,8%. Sedangkan sisanya 57,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan dari uji F diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 1, di mana nilai tersebut 1,308 lebih kecil dari 2,800. Hal tersebut juga diperkuat dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Terima kasih. Sekian review artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.